Jadi sahabat Sa'ban ketika itu diperlihatkan pahala sahabat Sa'ban berjalan kaki menuju masjid yang tadi kurang lebih 3 jam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat Assalam? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya, meskipun kondisi masih dalam kondisi pandemi. Semoga hal-hal yang hibur dari channel YouTube MTS Assalam bisa menjadi booster, bisa menjadi penambah imun ya. Nah, alhamdulillah sekarang merupakan penghujung di bulan Rajab nih, merupakan minggu akhir di bulan Rajab. Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustadz Abdul Basit Al-Hafid. Bagaimana Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz Panji, sehat. Alhamdulillah ya. Setelah sekian lama ya, kemarin sempat terhalang program ini dengan beberapa agenda yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan program takjub ini bisa konsisten lagi untuk kedepannya ya. Amin. Untuk bisa menjadikan tambahan ilmu bagi sahabat-sahabat Assalam. Nah baik Pak Ustadz, seperti biasa karena ini programnya tanya jawab bersama Pak Ustadz nih, tanya jawab Ustadz Basit. Nah ada request nih Pak Ustadz, alhamdulillah setelah sekian lama ada juga yang merequest nih. Langsung saja ya sahabat Assalam, kita dengarkan mengenai Pak Ustadz, mohon ceritakan dong kisah sahabat yang berkaitan dengan bulan Rajab katanya. Pasti ada ya Pak Ustadz ya? Insya Allah ada. Ya, ingin tahu kan keseruannya seperti apa ketika sahabat Nabi atau yang berkaitan di bulan Rajab ini ada apa saja? Yuk kita simak dengan baik dan dengan khidmat apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Basit. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah YouTube. Kalau sekarang lagi jamaah YouTube. Iya, jamaah online ya. Jamaah online boleh lah Kan ya. siswa-siswa juga banyak yang online sekarang menjadi siswa Jamaah online. YouTube Assalam, jamaah online atau saudara-saudara kita yang sedang ada di rumah yang sedang hari ini dilanda mulai naik lagi ya Omikron. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan sahabat yang ditanyakan tadi, ada sebuah kisah yang mungkin membuat nanti kita bisa tambah semangat dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Mohon maaf di bulan Rajab. Iya. Masya Allah. Sebentar lagi Pak Ustadz, sebentar lagi. Saking senangnya bentar lagi Ramadan, jadi iya, Allah serasa barik lana ya, fi Rajab ya. Semoga Ramadan, kita iya. sampai semua pada bulan. Betul Ramadan. Pak Ustadz Panji. Ya. Jadi ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban ini sahabat Sa'ban ini ketika meninggalnya ini melontarkan 3 pertanyaan yang membuat bingung istri, sanak saudaranya dan orang-orang sekitar yang ada hadir ketika itu. meninggal itu ya? Ketika meninggal. Jadi sahabat Sa'ban ini ada 3 pertanyaan yang mungkin sampai istrinya mengubur, mensolatkan, mengkafani, ya, kemudian juga memandikan, mengkafani, sampai selesai proses pemakaman masih ada ganjalan dalam hatinya. Yaitu yang pertama, sahabat Sa'ban ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang semasa hidupnya ini rajin berjamaah sholat 5 waktu di masjid, Ustaz Haji. Iya. Di suatu ketika sahabat Sa'ban ini pernah tidak hadir ketika sholat subuh berjamaah. Karena sahabat Sa'ban ini kalau berjamaah itu datang di awal tapi duduknya di belakang. Duduknya di belakang, beliau sholat sunat, kemudian beliau juga wirid. Pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya, sahabat Sa'ban, kenapa engkau tidak di depan saja duduknya? Iya. Malu saya di depan. Saya ini siapa? Apalagi Saking kalau tawaduknya ya. apalagi kalau saya di depan itu, saya tidak ingin mengganggu jamaah yang lain. Mending saya di sini saja. Akhirnya ketika sholat subuh itu tidak hadir, karena Rasulullah tuh kalau ketika masuk ke masjid sering melihat tuh ada sahabat Sa'ban. Nah ketika di subuh itu tidak ada sahabat Sa'ban. Rasul akhirnya sholat, setelah selesai sholat kemudian melihat juga tidak ada juga Sa'ban.
Iya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah ada yang tahu di mana sahabat Sya'ban? Iya. Para sahabat yang lain kebingungan, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu apakah ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Lalu ada yang mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah, saya tahu rumahnya Sya'ban. Ya sudah, setelah kita sholat ini selesai, setelah kita selesai ini, kita langsung menuju ke rumahnya Sya'ban. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW ke rumah sahabat Sya'ban, beserta sahabat yang tahu rumahnya, dan beberapa orang diantaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, semuanya juga ikut. Ketika di perjalanan ini Rasulullah sampai bertanya-tanya karena belum sampai juga rumahnya. Ini udah sampai belum? Belum ya Rasulullah. Kemudian tanya lagi, ini udah sampai belum? Belum ya Rasulullah. Masya Allah, ternyata jauh juga rumah sahabat. Akhirnya ketika pertanyaan ketiga, gimana? Udah sampai belum? Sebentar lagi ya Rasulullah. Akhirnya sampai kurang lebih rumah Sya'ban ke masjid itu 3 jam perjalanan. Karena waktu itu para sahabat juga berjalan kaki. Iya, belum ada mobil ya. Tidak naik unta, karena berjalan kaki. Seperti sekarang. Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu atau hadirin rahimakumullah, 3 jam perjalanan dari rumah Sya'ban ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya sampai ke rumah, lalu diketuklah pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu yang buka pintunya adalah istrinya Sya'ban. Masya Allah ya. Siapa ya? Ini kami. Oh ya Rasulullah, masuk, silakan masuk. Disuruh masuk. Kemudian Rasulullah pun duduk beserta sahabat yang lain, lalu bertanya kepada istrinya, wahai istri Sya'ban, kok saya tidak melihat Sya'ban ya? Kemana? Lalu istrinya sambil tertunduk dan menangis, ya Rasulullah, suamiku tadi malam sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi wahai Rasulullah, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan ini pun membuat kami juga bingung. Kalau orang lain, kalau sakaratul maut itu pasti mengucapkan la ilaha illallah. Suami saya nggak gitu. Kenapa suamimu? Kenapa Sya'ban? Begini ya Rasulullah, ketika suamiku itu meninggal, mohon maaf, ketika mau sakaratul maut, suamiku itu melontarkan 3 pertanyaan yang membuat semua yang hadir bingung. Apa yang dilontarkan oleh suamimu Sya'ban? Begini ya Rasulullah, ketika meninggal sahabat-sahabat itu berkata seperti ini, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Akhirnya Rasulullah pun terdiam karena Rasulullah menunggu jawaban dari malaikat Jibril. Lalu akhirnya Rasulullah pun berkata seperti ini, wahai istrinya Sya'ban, 3 pertanyaan suamimu itu adalah pertanyaan yang dia lontarkan ketika sahabat Sya'ban ini diperlihatkan pahala-pahala ibadah-ibadah. Subhanallah. Masya Allah. Yang pertama, kenapa suamimu mengatakan kenapa tidak lebih jauh? Nah ini, perhatikan ya, hadirin. Jadi sahabat Sya'ban ketika itu diperlihatkan pahala sahabat Sya'ban berjalan kaki menuju masjid yang tadi kurang lebih 3 jam perjalanan. Diperlihatkan, Sya'ban, ini loh pahalamu berjalan kaki dari rumahmu ke masjid. Maka sahabat Sya'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Masya Allah. Jadi diperlihatkan. Jadi makanya sahabat Sya'ban berkata, kenapa tidak lebih jauh? Akhirnya seisi rumah tadi menangis, ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa sahabat Sya'ban mengatakan, kenapa tidak yang baru? Jadi ternyata sahabat Sya'ban ini suatu ketika, nih, lihat, sedang hujan ketika itu akan berangkat sholat subuh, tapi dalam keadaan hujan. Maka sahabat Sya'ban memakai baju untuk sholat di dalam, kemudian di luarnya memakai mantel kalau untuk sekarang mungkin ya. Jadi mantel untuk menghalangi supaya bajunya tidak basah dan pakaian sholatnya terjaga aman. Berangkatlah sahabat Sya'ban menuju masjid. Nah,
Sesampainya di masjid, sahabat Sa'ban melihat ada seorang pengemis yang sedang kedinginan. Lalu sahabat Sa'ban pun iba, dibuka mantalnya, kemudian diberikan kepada pengemis itu, sehingga pengemis tadi tidak merasa kedinginan lagi. Nah, kenapa sahabat Sa'ban berteriak, kenapa tidak yang baru? Karena sahabat Sa'ban menyesal, kenapa yang diberikan adalah mantel yang sudah kusut, kumal, and dekil mungkin ya. Tapi kenapa nggak bajunya yang baru saja diberikan? Masya Allah. Bayangkan, memberikan pakaian yang seperti itu saja, pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan oleh sahabat Sa'ban ketika sakaratul maut adalah, kenapa tidak semuanya? Jadi sahabat Sa'ban ini ketika berangkat ke masjid, kemudian sesampainya di masjid ada seorang pengemis, Pak Ustadz Panji. Pak minta Pak, saya belum makan. Nah, kebetulan sahabat Sa'ban ini sering membawa bekal ke masjid ini karena memang kan kalau perjalanan 3 jam mungkin nggak mungkin bolak-balik. Kemungkinan Sa'ban itu dari subuh berangkat, kemudian cari pekerjaan juga di sekitar masjid, pulang lagi mungkin nanti malam. Nah, kebetulan itu sahabat-sahabat hanya tersisa sepotong roti. Jadi kalau mungkin roti itu utuh satu, kemudian dibagi dua. Yang setengahnya diberikan kepada pengemis, yang setengahnya untuk Sa'ban. Nah, kenapa sahabat Sa'ban berteriak, kenapa tidak semuanya? Karena sahabat Sa'ban diperlihatkan oleh Allah pahala memberi sepotong roti kepada pengemis. Masya Allah. Jadi ternyata pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Sa'ban ini memiliki makna mendalam. Maka di bulan Rajab ini nih, bulan Rajab ini kan bulannya sholat. Yuk perbaiki sholat kita. Yang mungkin sekarang jarang berjamaah ke masjid, yuk jalan. Apalagi kalau rumahnya dekat dari masjid, itu mah tinggal jalan. Apalagi yang jauh nih, bayangkan jalan kaki kita ke masjid, pahalanya luar biasa. Kemudian di bulan Rajab juga kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ada salah satu kitab yang berjudul yang bernama Nudhat Al-Majalis kalangannya Syekh Abdul Rahman. Itu Syekh Abdul Rahman mengatakan bahwa Rajab ini dari 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Ra itu adalah rahmatullah. Karena di bulan Rajab ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah yang melimpah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun semua umat Islam. Kemudian huruf kedua adalah Jim, artinya jinayatul abdi. Apa itu? Kesalahan hamba. Artinya apa? Di bulan Rajab ini yuk perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa tub alayya 70 kali. Atau yang mungkin yang sudah masyhur, yang sudah terkenal itu Sayyidul Istighfar. Itu lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah ba. Itu artinya birrun. Mengatakan birrun atau birrullah, kebaikan dari Allah. Maka yuk isi bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan. Tadi ada contoh dari sahabat Sa'ban. Yang pertama, sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, yuk berikan sesuatu kepada orang lain. Dari pakaian, mungkin barang-barang yang di rumah, mungkin ada banyak barang-barang yang tidak terpakai. Berikanlah kepada orang yang membutuhkan ya. Kemudian rajin bersedekah. Karena luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat Sa'ban diperlihatkan. Karena memang Pak Ustadz Panji, ketika nanti kita di akhir hayat kita menuju sakaratul maut, orang-orang soleh itu biasanya akan diperlihatkan tempat kembalinya dan pahala-pahala yang didapatkannya. Subhanallah. Maka ditutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-hasanatu bi asyri amsalha au bi sab'i mi'ati di'fin was-sayyi'atu illa ayyatazawwazallahu anha. Kebaikan itu, satu kebaikan itu, ketika kita melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan bakal balas 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Syaratnya apa? Ikhlas. Ibadahnya harus ikhlas. Kemudian ketika melakukan kejahatan tadi, bisa jadi Allah itu tidak menganggap itu sebuah kesalahan karena sudah dimaafkan oleh Allah.
Maka dari itu di bulan Rajab ini yuk kita sama-sama perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahkanlah kepada kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hasil maksud tujuan kita yang kita inginkan Allah kabulkan. Mudah-mudahan di pemaparan yang sesingkat ini mungkin kita bisa mengambil sebuah pelajaran, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam kebaikan. Amin. Sehingga di bulan Ramadan ini nanti akan kita hadapi, kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Ustadz Panji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tergugah Pak gitu ya ketika mendengar kisah-kisah dari para sahabat terutamanya ya. Karena sahabat Assalam, Pak Ustadz Basit ini selain dari hafid, beliau juga ahli dalam kisah-kisah nih, ahli al-kisah nih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya nanti saya juga tercipratan lah bisa. Alhamdulillah tadi mengenai sahabat-sahabat Assalam banyak sekali petikan hikmah yang bisa kita ambil, terutama dalam kualitas ibadah kita ya. Apalagi tadi kan ketika sahabat Sya'ban berjalan ke masjid 3 jam ya Pak ya, beliau merasa kurang. Kenapa tidak yang jauh? Kalau kita kenapa tidak yang dekat gitu mungkin ya Pak ya, sebaliknya. Kenapa tidak yang dekat? Terus yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kalau kita mungkin sebaliknya, kenapa tidak yang lama saja gitu kan ya? Terus yang ketiga, kenapa tidak yang tidak semuanya? Kalau mungkin kita selaku yang imannya yazid wa yanqus ya Pak ya, naik dan turun imannya, mungkin kenapa tidak sedikit saja? Karena kita masih dengan sifat manusiawi kita yang serba takut akan kekurangan. Mungkin ya Masya Allah banyak sekali pelajaran hikmah yang bisa diambil meskipun singkat dari kisah sahabat Sya'ban ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya saya pribadi, umumnya sahabat Assalam juga. Mudah-mudahan di pembahasan lebih selanjutnya lebih bisa menarik lagi dan bisa sesuai apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabat Assalam. Mungkin dari kami cukupkan sekian saja. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.